tubuhnya ini tidak kekurangan cairan, apalagi lagi hamil muda kali itu kan. Udah cuma dikasih infus aja, Wak. Selebihnya secara medis kondisi Sari ini dinyatakan sehat-sehat aja. Nah, karena kondisi Sari ini belum juga membaik dan dokter berkali-kali bilang kalau udah Sari nggak mengidap penyakit serius kok gitu kan. Akhirnya dengan terpaksa Biai, Mak Enjan sama Rio pun memutuskan untuk membawa Sari pulang ke rumah. Sari kembali ke rumah dalam kondisi yang masih lemas, kelina dia pucat gitu mukanya. Dan dia itu cuma bisa terbaring aja tanpa melakukan apa-apa, Wak. Bahkan untuk sekedar buang air kecil aja lah tuh, Sari itu tetap harus dibantu sama keluarganya. Melihat kondisi anaknya yang semakin memprihatinkan ini, Biai dan Mang Enjan pun akhirnya sepakat untuk mencari orang pintar. Selama berhari-hari mereka sibuk tuh nelpon banyak orang lagi tuh untuk meminta bantuan itu kan. Di dalam teleponnya itu Biai dan Mang Enjan ini bilang, tolonglah kami carikan orang pintar yang paling hebat setanah Jawa tuh, tolong cariin berapapun biayanya, nanti ku bayar, kata si bapak kan. Yang penting dia bisa ngobatin Sari sama ngembaliin Sari seperti dulu gitu. Dah lah tuh, akhirnya setelah mencari bantuan ke sana kemari, adalah ini, Wak, satu orang pintar katanya asal dari Jawa Timur yang bersedia datang langsung ke sana untuk memeriksa si Sari. Kita sebut aja lah namanya Pak Trimo ya. Tapi karena Pak Trimo ini harus menempuh perjalanan jauh untuk bisa tiba ke rumahnya si Ayu, Wak, akhirnya Pak Trimo ini pun baru bisa sampai di rumah malam hari. Saat itu kondisi Sari udah makin parah, Wak. Sekujur tubuhnya tuh dia lebam-lebam. Jadi bukan cuman pucat macam gak bergairah aja, lebam, memar-memar. Bahkan tubuh Sari juga katanya mulai kaku gitu loh, macam mohon maaf mayat. Akhirnya waktu Mbah Trimo datang kan, tanpa banyak bicara, Mbah Trimo ini pun langsung memeriksa kondisinya Sari. Tapi ternyata pada saat itu gak banyak yang bisa dilakukan sama Pak Trimo ini, Wak. Dengan suara yang lirih, Pak Trimo ini bilang, "Pak, Bu, maaf. Ini mah Sari tinggal nunggu waktu aja," kata dia kayak gitu. Nah, dengar ucapan Pak Trimo, nangis lah ini Biai sama Mang Enjan. Wah, pecah, Wak, langsung nangis ya. Nggak mungkin, Bang, nggak mungkin. Pasti masih ada cara nih buat ngembaliin Sari. Sari ini pasti bisa nih balik lagi kayak dulu, katanya. Udah nggak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk ngobatin Sari. Memang inilah yang harus terjadi, Pak, Bu, katanya. Sekarang saya hanya bisa membantu Sari untuk segera pulang agar dia tidak terlalu lama kesakitan di sini, kata Mbah Trimo kayak gitu. Mbah apa Pak nih Nadia? Mbah lah ya. Nah, mendengar hal itu lagi-lagi Ai sama Mang Enjan ini pun terduduk lemas, menangis lagi dia sesungguhan kan, Wak. Entah apa yang dilakukan Pak Trimo selanjutnya, Wak, tapi yang jelas keesokan harinya nih, semua keluarga besar si Sari, mulai dari tante, om, pak, debu, momok, bapak aku, Nadia, kata si Nana kan, pokoknya semua sanak keluarga lah yang tinggal di kampung itu diminta untuk melakukan sesuatu, Wak, sama Mbah Trimo, yaitu membuka horden rumahnya si Sari dan menyalakan semua lampu yang ada. Di saat yang sama, Nana, wawa-awa ini juga disuruh juga sama mamanya, "Nak, kamu tidur dari sore ya," kata kayak gitu. Kenapa mah harus tidur sore-sore? Ini Nana belum tahu semua cerita lengkapnya, Wak. Dia tiba-tiba aja disuruh sama mamanya, "Udah aku tidur dari sore." "Kenapa emangnya? Biasanya kan kita tidurnya malam, Mak," kata si Nana ini kan. "Udahlah, tidur aja kau. Soalnya nanti jam 11 malam kita harus kumpul di rumahnya Biai. Mau ada petir," kata mama aku Nadia. Petir apa? Udah jangan nanya-nanya kamu. Sekarang kamu tidur aja lah. Nanti sebelum jam 11 ibu bangunin gitu kan. Udah lah Nadia, tidurlah, siapa ini Nana. Terus jam setengah 11 malam ibu Nana pun membangunkan Nana. Dengan langkah terburu-buru Nana, bapaknya, ibunya langsung nih, Wak, menuju ke rumahnya Biai jam setengah 11 malamnya. Selama di perjalanan, Nana melihat semua rumah om, tante, pak de, budenya ternyata dalam kondisi yang sama juga, Wak. Horden jendela mereka, rumah-rumah mereka ini terbuka semua, pintunya terbuka, dan semua lampu mereka nyala. Jadi jam 11 malam tuh terang menderang kampung tuh. Nengok itu bingung, ini kenapa nih sambil jalan ke rumahnya si Sari kan. Tapi karena dia nggak berani nanya ke ayah ibunya juga panik tuh mukanya. Akhirnya sepanjang jalan itu aku cuma diam aja Nadia, kata si Nana. Nah, setelah sampai di rumahnya Biai atau di rumah si Sari, Wak, ternyata di situ udah rame tuh semua keluargaku kumpul. Keluarga besar kami sudah kumpul di sana semuanya, Nadia, termasuk sepupu-sepupu aku lah, dan dia rame lah di sana. Nana pun berjalan lah menghampiri salah satu sepupunya di sana gitu kan. Dia bilang, "Teh, ada apa ini sebenarnya? Kenapa kita dikumpulin di sini jam 11 nih?" Sepupunya jawab apa? "Kok belum tahu? Nah, nanti antara jam 11 atau jam 12 malam lah nih ya, akan ada 3 kali suara petir. Nah, petir ketiga itulah yang akan membawa Sari pergi." Itu kata, aduh merinding aku. Itu katanya. Emangnya Sari mau kemana? Dia kan masih sakit, kata dia. "Sari mau meninggal." Nah, kata sepupunya. Terkejut aku denger itu, Nat. Masa iya?
Sari meninggal setelah petir ketiga. Kayak mana nih? Udah lo diam aja lah, tunggu ya sini baca-baca doa, kata si sepupu ya kan. Dan karena memang Nana ini nggak tahu harus melakukan apa, akhirnya Nana pun memilih untuk bergabung dengan keluarganya yang pada saat itu sedang mengaji bersama-sama. Ya Allah, terbayang aku gimana suasananya, bah. Dah, di suasana yang sangat menegangkan itu, Wak, mereka terus mendoakan Sari sambil dengan cemas menunggu datangnya suara petir. Sebenarnya di situ Nana tuh merasa ada yang janggal, Wak, karena suasana langit malam tuh cerah aja dan tidak ada tanda-tanda mau turun hujan.